Hey, it's me. Halo teman-teman semua, aku Anggreni Salsabila. Jadi di kesempatan sore hari ini, aku akan ajak satu teman aku berbincang-bincang di platform online dengan menggunakan Zoom, mengkilas balik tentang kasus yang pernah viral di Indonesia. Kasus apa sih? Yuk kita tonton. Hai Pepe, apa kabar Pepe? Halo Angie, baik banget ya Angie. Jadi di kesempatan sore hari ini aku tuh pengen ajak kamu ngobrol-ngobrol santai. Live as anak hukum, apalagi sih kalau nggak bahas-bahas kasus di Indonesia dan di luar negeri. Oh, itu sih udah keseharian banget anak hukum ya. Jadi kita mau bahas soal kasus apa nih? Aku pengen ajak kamu kilas balik ke kasus yang pernah viral sekitar tahun 2017. Itu kasusnya Setia Novanto. Kamu pernah dengar nggak kasus korupsi itu? Oh, kasus Setia Novanto itu sih aku tahu. Dia kan merupakan salah satu kasus terbesar di Indonesia pada saat itu ya. Iya. Dan sebelumnya disclaimer, kita ingat-ingat lagi bahwa Setia Novanto ini merupakan seorang politikus senior yang dimana menjabat juga sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Indonesia. Dan kalau nggak salah kasusnya ini tentang pengadaan EKTP ya. Bener banget tuh Pe. Angka yang dihasilkan karena korupsi itu berapa ya Pe? Seingat aku sih itu mencapai 5,9 triliun rupiah loh, besar banget kan? Itu angka yang sangat besar kalau untuk dipakai jalan-jalan di Bandung dan ke luar negeri ya Pe. Bisa bolak-balik. Iya bener banget, bisa kenyang banget itu kalau dipakai jalan-jalan ya. Terus juga aku pengen nanya, gimana sih proses penyidikan dan penuntutan dari kasus ini tuh? Nah jadi aku langsung jelasin aja ya. Jadi penyidikan dimulai oleh KPK pada tahun 2017 yang dimana Novanto menjadi buronan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Setia Novanto kabur ke Singapura dan diekstradisi kembali ke Indonesia pada November 2017. Setelah itu proses persidangan berjalan cukup panjang, namun pada akhirnya dia dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. ini putusan hakimnya itu kan dijatuhkan pada 24 April 2018 yang dimana majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim 1 atau Wayan Karya menyatakan bahwa Setia Novanto bersalah atas tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang, dan hukumannya itu sampai 15 tahun penjara ditambah denda sebesar 500 juta rupiah. Dan itu tuh kalau misalnya tidak dibayar dendanya akan diganti dengan kurungan ditambah setara dengan 3 bulan loh. 15 tahun penjara itu hukuman yang cukup berat sih. Tapi ada gak sih Pe alasan kenapa sih hakim ngasih dia tuntutan segitu? Nah, hal ini tuh dikarenakan Setia Novanto ini melakukan tindakan pidana korupsi dan juga pencucian uang terhadap pengadaan EKTP. Dan hakim juga memerintahkan bahwa Setia Novanto harus melakukan pengembalian uang kerugian negara sebesar 7,3 triliun rupiah dan harus dibayarkan oleh Novanto dan juga kawan-kawanannya. My God. Tapi emang dia nggak ada proses aju banding setelah mendengar tuntutan segitu? Nah, sebenarnya Setia Novanto telah mengajukan aju banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada bulan September 2018. Namun Pengadilan Tinggi justru memperberat hukuman menjadi 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Namun dalam kasasi ke Mahkamah Agung, hukuman dikembalikan ke putusan semula, yaitu 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Hal ini juga dikarenakan hakim ini telah mempertimbangkan beberapa hal sih. Yang pertama nih, misalnya kerugian negara yang sangat besar mencapai miliaran rupiah dan juga dampaknya terhadap masyarakat luas kan. Terus yang kedua ada posisi Novanto ini sebagai pejabat negara yang seharusnya menjadi teladan, tapi justru kok malah terlibat dalam korupsi ya. Dan setelah itu yang ketiga ada unsur pencucian uang yang memperberat hukumannya. Makanya ini yang dipertimbangkan buat hakim
dalam pengurangannya, dan hakim juga melihat bahwa Novanto ini tidak menunjukkan penyesalan loh, dan sempat menghalang-halangi proses hukum sampai dia pergi ke luar negeri. Oh my god, parah banget ya si Setia Novanto. Jadi pada akhirnya hukuman tetap 15 tahun. Jadi dampak dari masalah ini tuh apa sih sebetulnya? Dan tentunya untuk kerugiannya jelas dong dirasakan oleh masyarakat, yang dimana uangnya kan harusnya didistribusikan dengan baik, malah dipakai untuk korupsi. Selain itu, dampak dari kasus ini adalah menunjukkan bahwa tidak adanya kebal hukum bahkan pejabat tinggi sekalipun, yang dimana momentum ini diharapkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan lain sebagainya gitu, Ci. Oke, kayaknya dari tadi aku tanya-tanya terus sama kamu, dan jawaban kamu itu benar-benar sangat jelas buat aku. Sebelumnya aku terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan aku di wawancara yang singkat ini. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi ya, Pei. Iya, semoga di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi. Namun aku pengen nyampain pesan sederhana dulu nih buat penonton sebelumnya. Apa tuh, Pei? Jadi bahwa pesan sederhana Ci, jadi korupsi itu merugikan semua orang. Dan mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi dengan menjadi warga yang jujur dan kritis gitu, Ci. Terima kasih Pepe untuk jawabannya dan juga kata-kata hari ini untuk mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan, Pepe. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Angie telah mengundang aku untuk berbincang hari ini. Ya, terima kasih. Dadah, Pepe. Ya, see you. I love shopping, tanning, and celebrity gossip. Always have, always will.